Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini lanjut lagi kita masuk ke part 2-nya, yaitu membuat yang namanya itu hero atau jumbotron di template preset portfolio part 2-nya. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke bagian indeksnya. Hero jumbotron itu adalah bagian yang ada di sini. Nah, bagian sini sampai sini. Nah, ini bagian namanya itu hero atau jumbotron. Untuk membuatnya kita bagi dulu kelasnya, yaitu hero jumbotron lagi buat pembagian kelas aja. Terus di hero jumbotron ini kita kasih yang nama itu header. Header itu adalah fungsinya adalah bagian kepala halaman atau yang bisa disebut dengan hero atau jumbotron. Biasanya itu header itu buat berisi judul utama website. Kayak ini contohnya. Yang tadi. Nah, ini judul utama website. Setelah kita bikin header, di sini kita bikin div. Nah, di div ini kita kasih kelas yang namanya itu header opacity. Yang mana fungsi dari header opacity ini adalah untuk elemen kosong, untuk efek overlay buat transparansi di header. Bisa dipakai CSS untuk background. Contohnya biar ada kayak abu-abunya gini. Nah, ntar nanti kita style di CSS, kita akan jelasin nanti pas di CSS nanti. Intinya dia buat menyamarkan lah istilahnya, biar warnanya itu agak buram, agak gelap dikit, agak ada campurannya gitu. Terus di bagian header itu kita bikin juga div lagi dengan kelas header jumbotron. Di bagian kelas header jumbotron ini adalah sebagai dia fungsinya sebagai kontainer utama jumbotron. Isinya itu loh dari halaman itu. Setelah di bagian kelas header jumbotron ini di dalam div ini kita kasih yang namanya H4 heading, headernya heading, yaitu rumah taman ilmu. Kita isi di sini rumah taman ilmu ID. Nah, H4 ini berarti level 4 istilahnya. 4 itu berarti level 4 dengan bisa dibilang judul kecil lah. Setelah itu nah, kita di dalam div-nya tadi kelas header jumbotron tadi kita tambahin lagi H5, yaitu heading dengan level 5 yang itu lebih kecil daripada H4 karena semakin gede H6 nya dari dibanding H1, maka semakin kecil. Dibanding H1 ibaratnya paling gede judulnya, H6 itu paling kecil. Terus di sini ada BR. Fungsi BR ini buat line break, pindah ke baris baru, biar ininya tuh kayak gini, ke bawah ke baris baru. Setelah itu kita isi belajar pemrograman untuk siapapun. Terus di dalam kelasnya header jumbotron tadi kita kasih paragraf untuk teks lah. Di sini kita isi apa aja yang kita mau, mulai coding sekarang dan cukup di rumah aja. Oke, setelah kita membuat paragraf tadi, di dalam div kelas jumbotronnya lagi kita masukin yang namanya itu link, yaitu href. Nah, ini dari href premium dengan hrefnya dengan premium course ini adalah biar jadi link itunya kita tampilan div kelas header jumbotron tadi. Kalau kita misalkan kita giniin, nah berubah yang sama kayak yang tadi di atas, yang order list tadi tuh, yang di setiap listnya kita kasih linknya. Ini juga sama, nanti dari mouse nya ini kita berubah jadi telunjuk yang ibaratnya itu menandakan link. Setelah itu di sini ada kelas yang namanya kelasnya itu button
button strip XL yang dimana kelas ini buat nanti styling, kita buat nanti dari CSS, buat kita styling nanti dari CSS. Untuk setelah itu ini maksudnya tadi link di sini berbentuk tombol karena diberi kelas CSS. Terus href juga sama, kalau diklik nanti akan scroll ke bagian dengan ID. Contohnya nah gitu, dia bakal kalau kita klik bagian nge-scroll ke bagian yang kita kasih ID-nya. Misalkan premium course, di sini kita kasih apa misalkan premium course, nanti dia bakal arah ke arah premium course. Setelah itu kita lanjut ke bagian style CSS-nya. Kita masuk ke bagian style CSS-nya, mulai dari bagian Jumbotron. Nah, hero Jumbotron ini. Di CSS ini kita kasih bagian header. Nah, header ini di bagian header ini kita CSS kita styling dengan background URL. Ambil kita gambar dari file ini, ambil gambar, kita masukkan ke dalam ini. Terus setelah itu nanti akan muncul tampilan jumbotronnya di sini, foto jumbotronnya. Setelah itu kita kasih di sini headernya height-nya 100 ph biar kelihatan gambarnya full gambarnya menutupi website. Terus di sini kita kasih background position center biar posisinya tuh enggak, kalau kita besar kecil enggak kemana-mana gitu, enggak bentuk beda ukuran. Terus kita kasih background size-nya cover, terus background repeat nya no repeat, terus spesiesnya relatif juga sama, fungsinya juga sama biar backgroundnya itu biar gak kemana-mana gitu kalau kita besar kecilin, biar gambarnya itu bisa menyesuaikan dengan tampilan websitenya. Terus di sini kita kasih font family tadi yang sudah dijelaskan tadi, kita ambil dari kita ambil di bagian font Google tadi seperti sama, kita copy, kita importnya, kita copy bagian atas lagi seperti yang tadi udah dijelasin. Terus di sini kita kasih letter spacingnya 5 pixel, terus text shadow biar ada bayangan lah di belakangnya tuh tipis-tipis di bagian sini, ada bayangan dikit. Setelah itu di bagian opacity, header opacity-nya kita style dengan background color-nya warna abu-abu ini. Opacity-nya tuh yang tadi kita dapat dari color-han tadi yang kehapus tadi. Mana sabar ya. Sebentar. Nah, nih di sini kita salin di sini misalkan. Salin terus kita ke VS Code-nya. Mana VS Code? Ke VS Code-nya terus kita salin di sini di bagian background color. Terus di sini kita kasih width-nya lebarnya 100%, height-nya juga 100% biar menyeluruh menutupi tadi sebagaimana yang header tadi di sini 100 ph. Terus di sini opacity kita kasih opacity 0.7 biar enggak terlalu gelap banget. Terus di sini kasih position absolute. Terus di bagian ini kita kasih top-nya 0, left-nya 0. Setelah itu di bagian header jumbotronnya ini di bagian utamanya kita kasih position absolute biar posisinya tuh tetap seimbang gitu. Terus kasih topnya 0, leftnya 0, displaynya flex.
biar tampilannya tuh ke tengah, tampilan display ini. Terus widthnya kita kasih 100%, terus heightnya, lebarnya, tingginya kita kasih 100%. Terus justify kontennya center. Terus di bagian sini kita kasih align items. Fungsinya align item itu biar dari bawah ke atas ini nih. Kalau misalkan kita nggak kasih justify content center, bagian tengahnya ini masih ada di sini. Cuman kalau kita kasih justify content, dia bakal ke arah tengah. Dan kalau misalkan kita kasih align items, dia bakal ke arah bawah ini, dari bawah sampai atas ini. Di bagian jumbotannya ini dia akan menyesuaikan tinggi apa dari atas ke bawahnya. Setelah itu kita kasih flex direction column. Terus di bagian header jumbotannya ini, di bagian H4-nya kita kasih color warna hijau ini yang kita ambil dari salin dari color hand tadi ini. Ya bukan sih, sorry salah. Ya pokoknya kita setelah kita mau style kayak gimana, bebas. Terus di sini kita kasih font size-nya 2 rem, marginnya 0 pixel, padding 0 pixel. Terus di bagian header jumbotannya H5 ini, tadi yang H4 tadi ini dia kayak gini tampilannya jadinya. Nah, setelah itu di bagian header jumbotan H5 nya ini kita kasih color putih, margin 0 pixel, padding 0 pixel, font size nya 3,5 rem, line height nya 4 rem, text transformnya uppercase supaya nanti dia bisa menyesuaikan huruf kapitalnya. Terus di sini kita kasih text align center biar teksnya itu ada di atas bawahnya, itu bisa menyesuaikan. Nih kayak gini. Uppercase ini biar hurufnya ini kapital semua nih, besar semua. Setelah itu kita masuk ke bagian header jumbotron, bagian paragraf kita kasih padding 5 pixel, terus marginal 0 pixel, terus ininya 5 pixel, bagian kanan 5 pixel, terus bagian bawah 20 pixel, bagian kirinya 5 pixel. Di sini colornya putih, warnanya putih. Di bagian paragraf ini putih. Terus di bagian sini, di bagian linknya, link ini kita style dengan text decoration none, biar yang tadi garis-garis itu yang di bagian bawah teks itu tidak ada. Setelah itu kita kasih colornya warnanya hitam, terus text shadownya none biar nggak ada shadow di bayangan belakangnya. Terus di sini di bagian button, di bagian button ya, kita kasih buat ngeklik submit itu, bagian klik link tadi kita kasih background color warna hijau tadi, sama paddingnya juga atas 5 pixel, kanan 10 pixel, bawah 5 pixel, kiri 10 pixel, border radius 5 pixel buat bulatin lah biar nggak lancip, biar ada kayak gini. Nah biar nggak lancip bagian sini. Setelah itu di sininya kasih font family tadi, sama kita ngambil dari font Google tadi. Setelah itu di bagian button XL nya tadi kita kasih font size yaitu 1.4 rem dan juga paddingnya 20 pixel. Oke, mungkin ini saja yang bisa dijelaskan di video part 2 ini. Kita lanjut nanti di video part 3 nya. Oke, thank you.